Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diswandi. Pada kesempatan kali ini, saya beserta teman-teman saya akan mencoba memaparkan materi yang berjudul Etika Bisnis dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis. Adapun pematerinya diantaranya ada pemateri 1 Muhammad Fahmi Median, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga ada Nindya Nisa, yang keempat ada Axel Mulia Sakti, yang kelima ada Muhammad Ali Fikar, dan yang terakhir akan disampaikan oleh Muhammad Bintang Haidinur Putra. Baik, mari kita masuk ke materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Median dengan NIM 210313251. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi dari tugas mata kuliah Quran Hadis, yaitu Qurdis. Yang pertama, latar belakang. Di era globalisasi saat ini, pertumbuhan perusahaan begitu cepat serta dinamis, mendorong para pelaku usaha untuk memakai segala cara untuk mencapai tujuan bisnisnya. Maka dari itu, dalam melakukan aktivitas bisnis, diperlukan tata nilai, norma, dan aturan mengelola setiap usaha agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan adanya aturan nilai, diharapkan perusahaan menjaga keberlangsungan usahanya tanpa adanya pihak yang dirugikan. Etika dan integritas seorang pelaku bisnis menjadi indikator menentukan perilaku dan sikap dalam berinteraksi dengan orang lain. Kejujuran merupakan modal yang sangat penting dalam memperoleh kepercayaan dalam dunia bisnis. Selanjutnya, perusahaan yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat akan mampu untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaannya atau usahanya dalam jangka panjang. Dalam memperoleh kepercayaan perusahaan, perlu juga memperhatikan beberapa nilai seperti pengendalian diri, mempertahankan diri, menciptakan persaingan yang sehat, pengembangan tanggung jawab sosial, mengimplementasikan konsep pembangunan yang berkelanjutan, dan tidak mencampur antara kebenaran dan kesalahan. Islam merupakan agama yang membawa nilai-nilai secara global berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Nilai yang ada dalam Al-Quran dan Hadis mencangkup keseluruhan perilaku, norma, tata nilai, dan etika usaha atau etika manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya. Islam dapat mempertemukan nilai spiritual serta material dalam kesatuan yang seimbang. Tujuannya yaitu untuk menjadikan setiap manusia hidup selamat, baik dunia maupun di akhirat. Di era modern saat ini, penerapan konsep materialistis yang terus berkembang telah membawa banyak masalah di masyarakat karena terkikisnya nilai-nilai spiritual dalam setiap aktivitas. Khususnya dalam kegiatan bisnis, terpinggirkannya nilai spiritual dalam kegiatan bisnis berimbas negatif kepada para pelaku usaha lainnya, di mana tolak ukur baik atau tidaknya seorang di masyarakat nilai dari seberapa banyak harta, kekuasaan, dan jabatan yang dimiliki. Kegiatan bisnis tanpa adanya etika akan menciptakan generasi kapitalis baik dari sistem ekonomi makro ataupun mikronya. Pengusaha berusaha untuk memperkaya diri serta orang-orang terdekatnya dengan menghalalkan segala cara tanpa mematuhi rambu-rambu moralitas yang diajarkan agama. Pada saat ini banyak konsep yang diciptakan dalam mengatur etika dan moral. Dalam berbisnis, Islam sebagai sumber nilai telah memberikan gambaran mengenai etika dalam kegiatan bisnis yang didasarkan pada nilai-nilai teologis, adil, dan humanis, di mana konsep etika bisnis sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW. Namun konsep ini masih sedikit yang mau menerapkannya. Etika dalam kegiatan bisnis menurut Manuel 2002, business ethic is a specialist study of moral right and wrong, is concentrate on moral standard and they apply to business.
policy, institution, and behavior. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa etika bisnis adalah suatu studi mengenai moral dan salah yang berkonsentrasi pada standar moral relevan atau kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Secara sederhana, apabila pembisnis mampu menerapkan nilai-nilai etika bisnis, maka sudah mempelajari mengenai baik dan buruk dalam dunia bisnis. Penilaian benar dan salah berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Definisi dari etika sangat beragam. Etika juga diartikan sebagai studi mengenai perbuatan baik serta buruk. Etika bisnis adalah nilai-nilai yang harus diterapkan oleh para pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Selain mendapatkan keuntungan, dalam menjalankan bisnis harus berdasarkan norma-norma hukum yang ada. Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa bisnis adalah aktivitas yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam melakukan proses jual beli produk atau jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kajian mengenai etika bisnis merujuk kepada organisasional etik atau manajemen etik, yakni sebuah refleksi atau pemikiran tentang moralitas yang ada dalam ekonomi dan bisnis. Dalam dunia bisnis, tentunya setiap orang senantiasa menginginkan perlakuan jujur dalam proses jual beli yang dilakukan, tetapi dalam kenyataannya praktik penipuan. Itu praktik penipuan. Semakin berkembang dalam kegiatan bisnis, hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kejujuran serta moral dalam kegiatan bisnis adalah rendah. Jika hal tersebut dibiarkan secara perlahan, maka menghancurkan nilai-nilai etika bisnis itu sendiri. Kurangnya kebijakan yang tegas tentang pelanggaran etika dalam kegiatan bisnis menjadi masalah tersendiri, karena pada dasarnya nilai-nilai etika hanya terdapat pada hati seseorang. Etika memiliki kendali dalam hati, berbeda dengan kebijakan hukum yang memiliki unsur paksaan dari luar kehendak hati. Tetapi orang-orang yang beraktivitas dalam bisnis yang didasari rasa keagamaan yang mendalam akan menyadari bahwa kejujuran akan memberikan kepuasan tersendiri bagi kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya akan coba disampaikan oleh saya, yakni etika bisnis dalam Islam. Menurut Syekh Muhammad Ja'far dalam bukunya Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi, setidaknya saya akan coba menjelaskan 7 poin pada kesempatan kali ini, di mana poin pertama adalah jujur dalam takaran. Tentu kejujuran merupakan kunci yang sangat penting dalam kegiatan bisnis, termasuk dalam menakar barang yang kita miliki. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wajanuhum yukhsirun. Yang artinya, celakalah orang-orang yang curang dalam menakar, yakni orang-orang yang apabila meminta takaran dari orang lain, mereka meminta dicukupkan, sementara pada saat mereka menakar untuk orang lain, mereka menguranginya. Bahkan Allah mengingatkan kita betapa pentingnya kita untuk jujur dalam menakar, karena jika kita jujur dalam kegiatan bisnis, kita akan memperoleh keuntungan dalam jangka panjang berupa loyalitas konsumen dan kepercayaan konsumen terhadap merek ataupun produk kita. Maka dari itu, perusahaan yang kita miliki pun akan memiliki jangka hidup yang lebih panjang daripada kita curang dalam kegiatan bisnis. Mungkin memiliki keuntungan, tapi dalam jangka yang pendek. Etika yang kedua adalah kita harus senantiasa menjual barang-barang yang berkualitas. Tentu saja kita selaku konsumen menginginkan barang-barang yang berkualitas
Dan jangan sampai gitu kita selaku seorang pebisnis menutupi kualitas asli dari produk kita. Misal ada barang yang cacat dalam barang kita tutupi dengan sesuatu, atau pada saat menawarkan produk kita tidak menjelaskannya sesuai dengan kualitas yang sebenarnya. Hal itu sangat dilarang dalam Islam, karena akan merugikan baik diri kita gitu, karena kebohongan ataupun kecurangan yang kita lakukan akan mengakibatkan konsumen tidak percaya kepada kita, dan tentu saja mengakibatkan kerugian terhadap konsumen karena mereka tidak mendapatkan kualitas yang sebenarnya. Maka dari itu pentingnya transparansi dalam kegiatan ini. Nah, yang ketiga, dilarang menggunakan sumpah. Seorang pembisnis itu sangat dilarang menggunakan sumpah dalam Islam, apalagi menggunakan nama Allah, hanya demi mereka mendapatkan kepercayaan ataupun minat dari konsumen gitu terhadap produk yang mereka jual. Ketika yang keempat adalah tasamu dan tarahum, atau longgar dan bermurah hati. Tentu saja kita selaku konsumen senang apabila seorang penjual ataupun pebisnis gitu menawarkan kepada kita dengan cara seperti ini. Maka dari itu seorang pebisnis penting untuk menerapkan sikap yang ramah dan bermurah hati, memberikan pelayanan-pelayanan yang disenangi oleh konsumen. Terkadang konsumen pun dalam membeli produk selain melihat dari kualitas produknya, mereka juga menentukan utamanya itu adalah dari kualitas pelayanan yang mereka dapatkan. Nah, etika yang selanjutnya adalah membangun silaturahim, atau kita membangun hubungan yang baik dengan sesama pelaku bisnis gitu. Islam sangat menganjurkan kepada kita untuk membangun hubungan yang baik sesama manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis. Kita harus senantiasa menjaga hubungan-hubungan yang baik dengan pembisnis lainnya. Allah sangat melarang kita untuk berlaku zolim kepada yang lainnya. Misalnya dalam kegiatan bisnis itu seperti memonopoli ataupun oligopoli gitu. Hal itu sangat dilarang karena akan memutuskan atau membuat hubungan yang buruk antar sesama pembisnis. Nah, etika selanjutnya adalah tertib administrasi. Maksudnya adalah seorang pebisnis itu harus memiliki pencatatan yang rinci mengenai administrasi yang mereka miliki. Hal ini tentunya sangat penting selain memudahkan bagi para karyawan yang kita miliki. Hal ini juga akan memudahkan bagi konsumennya. Bahkan dalam Al-Quran, Allah memberikan pengingat kepada kita bahwa pentingnya tertib administrasi, seperti hanya dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang hutang piutang. Hal itu merupakan ayat yang sangat panjang yang mengindikasikan bahwa pentingnya tertib administrasi gitu. Hal ini agar manusia jauh dari masalah-masalah yang kelak akan datang. Nah, etika yang ketujuh adalah menetapkan harga yang transparan. Maksudnya seperti apa? Jadi penetapan harga itu jangan sampai ada ditutup-tutupi. Informasi itu harus transparan, diberitahukan kepada konsumen. Konsumen harus secara jelas mengetahui berapa yang mereka harus bayar. Jangan sampai misalnya yang awalnya konsumen harus membayar sekian, di akhir nanti atau di kemudian hari mereka harus membayar uang yang lebih banyak gitu, karena terdapat informasi harga yang ditutupi pada awalnya. Hal ini selain membuat kerugian bagi perusahaan nantinya, tentu saja sangat merugikan bagi konsumen. Maka dari itu Islam sangat melarang hal ini. Selain itu, harga yang diberikan secara tidak transparan bisa jadi akan mengarah kepada riba. Jadi sangat penting gitu penetapan harga yang transparan. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, minimal kita bisa simpulkan bahwa penting bagi seorang pebisnis itu menerapkan etika dalam kegiatan bisnisnya, minimal dengan 7 poin tadi. Karena jika dalam kegiatan bisnis itu tidak memakai etika ataupun moral, tentunya hal ini sangat fatal.
Ya minimal akan melahirkan para pembisnis yang haus akan laba. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin, sebanyak mungkin dengan cara-cara yang tidak peduli caranya seperti apa. Yang penting mereka mendapatkan laba yang maksimal. Nah, mungkin sekian dari penjelasan 7 poin etika tadi. Selanjutnya kita akan membahas materi yang lain. Nah, kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW sangat sukses dalam menjalankan bisnisnya, bahkan di usia muda, benar-benar memulainya dari nol. Dan kunci utama dari kegiatan bisnisnya hingga bisa sukses ini tentunya dari etika yang ia terapkan. Keberhasilan dalam mengelola bisnisnya ia tunjukkan mulai dari membawa barang-barang Siti Khadijah dan dia jual. Jika kita ingin melihat bagaimana contoh penjelasan etika bisnis yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu, hal ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak dia usia muda. Adapun etika-etikanya, salah satunya yang bisa dijelaskan diantaranya ada 7 etika yang dia terapkan. Nah, etika yang pertama adalah sidik atau jujur. Tentu sifat ini sangat melekat pada diri Rasulullah. Kita ketahui bahwa Nabi Muhammad sejak lahir sampai ia wafat tidak pernah ia berkata bohong sekalipun. Dan ini diterapkan dalam kegiatan bisnisnya. Dan ini sangat penting, kejujuran itu dalam kegiatan bisnis. Nabi Muhammad SAW tidak pernah ia melakukan promosi yang berlebihan atas produknya. Ia tidak pernah bersumpah atas barang dagangannya, dan ia pun tidak pernah menutupi kecacatan dalam produk-produknya. Rasulullah benar-benar transparan serta jujur murni dalam menjual produk dagangannya Bahkan Rasulullah SAW pernah berseteru dengan konsumennya yang seorang pendeta, hingga si pendeta itu mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Bersumpahlah kamu atas nama Lata dan Uzza." Namun Rasulullah tentunya menolak karena ia tidak pernah bersumpah atas nama Lata dan Uzza. Dan hal itu dimaklumi oleh si pendeta, hingga akhirnya ia meninggalkan Rasulullah dan berkata kepada Maisarah, yakni karyawan yang menemani Rasulullah pada saat itu. Dia berkata bahwa Muhammad adalah nabi yang tanda-tandanya telah diketahui dalam kitab-kitab kami. Nah, etika yang diterapkan Rasulullah selanjutnya adalah amanah. Tentu kita ketahui ini menjadi sifat nabi yang wajib dan telah melekat bahkan sebelum ia diangkat menjadi nabi. Adapun amanah menurut fikih adalah bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan berkenaan dengan harta. Hal ini telah ditunjukkan Rasulullah pada saat menjual barang dagangannya, di mana beliau benar-benar bertanggung jawab terhadap barang-barang yang telah ia bawa dari Siti Khadijah. Bahkan Siti Khadijah pun benar-benar percaya kepada Rasulullah karena beliau sangat bertanggung jawab terhadap barang dagangannya. Nah, etika yang selanjutnya yang diterapkan Rasulullah adalah sesuai dengan takaran atau timbangan. Kita ketahui betapa pentingnya etika ini seperti halnya telah dijelaskan sebelumnya. Bahkan Allah mencap orang-orang yang curang dalam timbangan itu sebagai orang-orang yang celaka. Artinya apa? Betapa fatalnya betapa berbahayanya orang-orang yang tidak jujur dalam hal takaran. Rasulullah dalam melakukan bisnis, dalam kegiatan bisnisnya benar-benar menghindari dari muzabana dan muhaqala. Yakni muzabana adalah menghindari barang-barang atau kegiatan bisnis yang beratnya, ukurannya, serta jumlahnya yang tidak jelas Sementara muhaqala di mana Rasulullah menghindari menjual barang-barang yang bahkan barang itu belum dipanen. Nah,
etika selanjutnya yang diterapkan oleh Rasulullah adalah menjauhi gharar. Jadi apa itu gharar? Gharar itu adalah barang ataupun jasa gitu yang tidak diketahui kebenarannya benar atau tidaknya. Jadi ada kesamar-samaran tidak jelas dalam barang dagangannya. Hal ini benar-benar harus dihindari oleh para pelaku bisnis. Dan Rasulullah pun melarang untuk ataupun menjauhi dari membayar uang muka karena uang itu akan hilang jika konsumen membatalkan transaksinya. Nah, etika selanjutnya adalah tidak melakukan penimbunan barang. Tentu saja ini sangat penting gitu. Apalagi pernah terjadi pada saat terjadinya COVID-19 gitu, di mana ada oknum-oknum yang mereka menimbun masker hanya demi mendapatkan keuntungan yang optimal gitu. Sementara banyak pihak yang mereka dirugikan oleh kegiatan tersebut. Karena kita ketahui bahwa jika permintaan akan suatu barang itu meningkat sementara persediaan barangnya itu sedikit, maka harga pun akan menjadi tinggi. Dan harga tinggi inilah yang diincar oleh para pebisnis gitu, sehingga mereka mendapatkan laba yang begitu besar dengan pada saat mereka membelinya itu dengan harga yang murah. Hal ini tentunya sangat dijauhi oleh Rasulullah. Apalagi yang ditimbun itu adalah makanan-makanan pokok. Menurut Rasulullah itu barang-barang apalagi yang pokok itu harus senantiasa didistribusikan kepada masyarakat, sehingga setiap masyarakat bisa menikmati manfaat dari barang dagangan yang kita jual. Nah, etika selanjutnya adalah tidak melakukan algab atau tadlis, di mana kegiatan ini pada era modern itu sering terjadi pada penetapan harga gitu, yang ditetapkan dengan harga yang terlalu tinggi. Kunci kesuksesan Rasulullah adalah menetapkan harga yang sesuai gitu, harga yang sedang, di mana harga ini bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati barang dagangannya gitu. Dan Rasulullah sangat melarang jika barang yang dijualnya itu hanya berputar-putar di kelompok-kelompok tertentu. Yang etika yang diterapkan selanjutnya oleh Rasulullah adalah saling menguntungkan. Tentu dalam kegiatan bisnis ini yang ingin tercapai adalah saling menguntungkan, baik itu dari produsen ataupun konsumennya. Rasulullah pada saat melakukan bisnis gitu, Rasulullah tidak pernah melakukan sumpah, tidak menutupi catatan barang, tidak mempromosikannya terlalu berlebihan, menetapkan harga yang sedang yang bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi konsumen. Nah, dan tentunya Rasulullah pun mendapatkan keuntungan dari barang-barang yang ia jual, sehingga keuntungan itu tidak hanya dari satu pihak, melainkan benar-benar didapatkan oleh kedua pihak tersebut. Dan itulah mungkin yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu etika bisnis dalam perspektif Al-Quran dan hadis serta ideal moral universal. Islam adalah agama samawi yang turun untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh kehidupan umat manusia tanpa terkecuali. Islam adalah agama yang universal serta komprehensif. Universal artinya ajaran Islam tidak diperuntukkan hanya untuk umat tertentu saja, tetapi ditujukan untuk seluruh umat manusia. Komprehensif artinya ajaran agama Islam tidak hanya mengkaji persoalan ibadah seperti sholat, zakat, haji, dan membaca Al-Quran, tetapi juga mengkaji persoalan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, termasuk dalam serta muamalah. Terdapat 3 konsep dasar yang harus senantiasa diperhatikan dalam etika bisnis, yaitu al-ghishi, al-zum, dan al-gharar. Berikut penjelasan dari 3 konsepsi tersebut.
Yang pertama yaitu algoisi. Algoisi dalam kegiatan bisnis merupakan cara yang dilakukan dalam menyembunyikan cacat barang dengan cara mencampur barang-barang berkualitas dengan barang yang tidak berkualitas. Tentu dari penjelasan tersebut diketahui bahwa algoisi adalah perbuatan haram. Dalam kegiatan jual beli harus dilakukan dengan sikap jujur dan dilakukan dengan baik oleh penjual maupun pembeli. Namun, kenyataannya pada saat ini, para pelaku bisnis biasanya melakukan kecurangan dalam menjual produk yang ditawarkan. Kecurangan dalam menawarkan jenis barang dagangan ataupun tentang kualitas barang dagangan seakan-akan menjadi suatu hal yang lumrah dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk menarik ataupun meyakinkan para pembeli, padahal Rasulullah SAW pernah bersabda dari Rifa'ah RA bahwa ketika dia mendampingi Rasulullah dalam perjalanan ke tempat sholat, kemudian Rasulullah melihat orang-orang yang terus berjualan. Rasulullah bersabda, "Wahai para pedagang," mereka semua menjawab sambil mendongakkan kepala mereka ke arah Rasulullah. Rasulullah lalu bersabda, "Sungguh para pedagang dan teman-temannya akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan kacau, kecuali mereka yang bertakwa, berlaku baik dan jujur dalam bertransaksi." Dalam hadis lain dijelaskan bahwa dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang pembeli yang jujur serta dapat dipercaya akan bersama para nabi, orang-orang jujur dan para syuhada." Hadis yang lain ini diriwayatkan melalui sanad dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah bersabda, "Dua orang pembeli memiliki hak selama mereka berdua belum berpisah atau berkata hingga mereka terpisah. Jika mereka berdua jujur dan terbuka, mereka akan diberkahi dalam bertransaksi. Jika mereka berdua menyembunyikan dan berdusta, dihapus berkah atas transaksi mereka tersebut." Hadis riwayat Muslim 01532. Dari penjelasan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa etika berbisnis yang baik menurut pandangan Al-Quran dan hadis harus dilandasi dengan kejujuran. Melakukan promosi atau penjelasan secara berlebihan untuk menarik minat pembeli, menyembunyikan cacat barang-barang, serta mencampurkan barang-barang yang berkualitas dengan yang tidak berkualitas merupakan suatu kegiatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Terlebih jika pelaku usaha melakukan sumpah dalam kegiatan bisnisnya untuk mendapatkan kepercayaan orang lain bahwa dia menjual barang-barang yang berkualitas. Hal itu merupakan sebuah tindakan yang tidak beretika meskipun itu benar. Dalam sebuah bisnis dilarang untuk melakukan promosi atau menawarkan barang ataupun jasa yang dilakukan secara berlebihan seperti mengucapkan kalimat sumpah. Kalimat sumpah yang benar dalam Islam adalah dengan bersumpah atas nama Allah. Jika pelaku usaha bersumpah atas nama dalam kegiatan bisnisnya demi mendapat kepercayaan konsumen, maka hal itu dianggap telah mencelah keagungan nama Allah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Sumpah yang disebutkan untuk barang dagangan menghilangkan berkah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar bahwa Rasulullah pernah bersabda, 3 orang yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat, tidak pula disucikan dosanya, dan bagi mereka siksaan yang berat. Kami bertanya, "Siapa mereka orang yang gagal dan merugi itu?" "Ya Rasulullah," beliau menjawab, "orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, orang yang menyeret kainnya hingga mata kaki, dan orang yang memberikan dagangannya dengan sumpah palsu." Hadis riwayat Muslim 0106. Yang kedua yaitu azum. Azum berasal dari kata zolim yang artinya menempatkan sesuatu perkara tidak pada tempatnya, melakukan aniaya, tidak adil, sewenang-wenang, menindas, dan kegelapan. Zolim merupakan kefasikan dan lawan dari cahaya, syirik, gambaran sebuah kebodohan dan kemunafikan. Menurut para ulama, zolim adalah kegiatan yang tidak menempatkan sesuatu perkara pada tempatnya, mengurangi serta melebihkan sesuatu baik materi maupun non-materi. Menurut Al-Ghorib, kezaliman dapat dibagi menjadi 3.
Yang pertama itu kezaliman manusia terhadap Allah seperti kufur, syirik, dan nifak. Yang kedua kezaliman antar sesama manusia. Yang ketiga kezaliman terhadap diri sendiri. Dalam hubungan kemanusiaan, Al-Quran menjelaskan isi kandungannya dalam beberapa ayat bahwa perbuatan zalim merupakan sebuah landasan kegiatan bisnis yang berlawanan dengan nilai etika. Al-Quran menyatakan bahwa seseorang seharusnya tidak boleh menganiaya dan dianiaya oleh beberapa pihak. Allah berfirman, "Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari mengerjakan riba, maka bagimu pokok modal hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Seringkali manusia berlaku zalim terhadap sesamanya dan mengingkari nikmat yang telah dianugerahkan Allah. Kezaliman yang telah banyak dilakukan manusia, misalnya dengan melakukan kegiatan riba serta mencari nafkah di jalan yang haram, dan melakukan perbuatan aniaya. Allah bersabda, yang artinya, "Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, dan karena mereka memakan harta dengan orang dengan jalan batil." Quran Surah An-Nisa ayat 160 sampai ayat 161. Berdasarkan penjelasan ayat Al-Quran di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan zalim tidak hanya merugikan diri sendiri, melainkan dapat merugikan orang lain. Selain itu, perbuatan zalim yang dilakukan kepada sesama dalam Al-Quran disebutkan seperti melakukan kezaliman kepada Allah. Salah satu perbuatan zalim diterangkan dalam Al-Quran adalah dengan perbuatan curang dalam menimbang. Quran Surat Hud ayat 85. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 3. Pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam kegiatan bisnisnya dengan menambah atau mengurangi takaran maupun timbangan akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, etika bisnis yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis hendaknya diterapkan secara kafah dan falah. Selanjutnya, janganlah kamu gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, tipu, judi, dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sesama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah senantiasa mengasihani kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Dari ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa kegiatan usaha dalam bentuk perniagaan sangat rentan terhadap jalan kebatilan, karena terdapat suatu pembatasan antara nilai dan harga berdasarkan ukuran neraca yang lurus menjadi hal yang mustahil. Oleh sebab itu diperlukan sikap toleransi yang tinggi apabila barang penggantinya lebih besar dan menyebabkan adanya tambahan harga. Misalnya, sikap pandai pedagang yang menghiasi barang dagangannya sehingga menaikkan daya jual barang-barang tersebut. Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah bersabda, Allah memberikan berkah terhadap orang yang toleran ketika menjual, membeli, dan ketika menagih meminta bayaran hutang. Berikut ini merupakan prinsip etika bisnis yang tidak mengandung unsur azim atau zalim adalah: yang pertama, menegakkan keadilan serta menjauhi bisnis riba. Yang kedua, menerapkan kasih sayang dalam berbisnis serta mengharamkan sistem monopoli. Yang ketiga, bertransaksi dengan cara toleransi serta asas persaudaraan. Yang keempat, menerapkan prinsip bahwa berbisnis adalah media dalam mendapatkan kebaikan dunia dan di akhirat. Yang kelima,
Tidaklah mencurangi takaran dalam timbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Excel Mulia Sakti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Anindya Nisa. Al-Gharor. Menurut bahasa, Al-Gharor artinya al-khida atau penipuan, Al-Jahalah atau ketidakjelasan, dan Al-Khatir atau pertaruhan, yakni tindakan yang di dalamnya terkandung unsur pertaruhan serta judi. Oleh karena itu, jual beli gharor merupakan seluruh jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti perjudian atau pertaruhan, karena tidak bisa dipastikan ukuran dan jumlahnya atau tidak, bahkan diserah terimakan. Secara sederhananya, Al-Gharor adalah ketidakpastian atau kerugian yang disebabkan ketidakjelasan tentang suatu hal dalam sebuah kontrak atau akad. Dan menurut hukum Islam, kegiatan Al-Gharor ini merusak akad. Islam sangat menjaga kemaslahatan umat manusia dalam aspek ini. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa larangan gharor dalam kegiatan bisnis memiliki peranan yang sangat penting serta signifikan dalam menciptakan sebuah keadilan berdasarkan pada etika yang mengacu pada Al-Quran dan hadis. Kegiatan gharor sangat dilarang. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak tidak dizolimi ataupun terzolimi. Karena itu, Islam menekankan etika bisnis yang bersumber pada Al-Quran dan hadis dalam melakukan kegiatan berbisnis. Kata gharor dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 13 kali dengan segala derivasinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah melarang jual beli al-hashah dengan melempar batu dan jual beli al-gharor. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, ketika akan melaksanakan kegiatan bisnis harus dilakukan berdasarkan suka sama suka agar tidak terdapat pihak yang dirugikan. Dalam Islam, manusia dilarang memakai harta dengan cara yang tidak baik. Berdasarkan penjelasan dalam Al-Quran, konsep gharor dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah unsur risiko yang memiliki probabilitas, keraguan, dan ketidakpastian secara dominan. Kelompok kedua adalah unsur yang meragukan berkaitan dengan kejahatan atau penipuan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Adapun unsur al-gharor dalam kegiatan bisnis adalah sebagai berikut. Tidak dapat diserahkan, misalnya menjual anak hewan yang masih berada dalam kandungan induknya. Tidak diketahui harga, ukuran, dan sifat barang yang dijual. Tidak diketahui masa yang akan datang. Misalnya seorang akan menjual barang apabila istrinya telah pulang. Menjual barang yang diharapkan selamat. Menghargakan dua penjualan dalam satu jual beli usaha. Misalnya, seorang pembeli sedang memegang tongkat. Jika tongkat itu jatuh, maka ia harus membeli. Jual beli mulasamah, yaitu jika mengusap baju atau kain maka wajib untuk membelinya. Jual beli munabazah, yaitu kegiatan jual beli dengan saling melempar. Misalnya, seseorang melempar bajunya, lalu yang lainnya melempar bajunya, maka terbitlah jual beli. Dalam melakukan kegiatan bisnis, harus menghindari gharor, artinya kontrak akad harus terhindar dari ketidakpastian. Mengenai subjek dan nilai dalam pertukaran serta komoditas harus ditentukan, dapat diserahkan, didefinisikan, dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam kontrak. Selain itu, harus pasti atau tidak meragukan, terlebih jika berkaitan dengan hak dan kewajiban pihak yang terlibat dalam kontrak. Tidak terdapat unsur jahol atau ketidakpastian tentang ketersediaan dan kemudahan penyaluran barang, serta semua pihak perlu mengetahui kondisi asli barang tersebut. Sistem ekonomi dunia pada era globalisasi saat ini bersifat sekuler. Terjadinya pemisahan antara agama dengan aktivitas pendidikan, politik, dan sebagainya termasuk di dalam kegiatan bisnis.
Padahal ekonomi Islam memiliki rancang bangun sempurna yang terdiri atas landasan tiang dan atap, landasan terdirinya akidah, keadilan, nubuwah, khalifah, serta ma'ad, serta tiangnya terdiri dari freedom to act atau kebebasan berusaha, multi-type ownership atau kepemilikan multijenis, dan social justice atau kesejahteraan sosial. Dan keseluruhan landasan dan tiang tersebut dilandasi oleh atap etika yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Munculnya pemikiran etika bisnis disebabkan dengan kenyataan bahwa dalam kegiatan bisnis banyak yang mengabaikan nilai-nilai moral. Aktivitas bisnis untuk pihak-pihak tertentu dijadikan sebagai aktivitas untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin atau profit oriented dengan menghalalkan berbagai macam cara. Hakikatnya kegiatan bisnis merupakan aktivitas yang jauh dari unsur-unsur zolim, batil, dan kerusakan. Sebaiknya kegiatan bisnis harus didasarkan dengan nilai kesatuan dan persatuan, tanggung jawab, kejujuran, kehendak bebas, keadilan, dan keseimbangan. Dengan adanya kesatuan bisnis dan etika serta pemahaman dan prinsip-prinsip yang melandasi aktivitas bisnis, maka penerapan etika bisnis dapat dilaksanakan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun tanpa tidak terbatasi atau dibatasi perkembangan media bisnis seperti pasar bebas ataupun e-bisnis. Al-Quran dan Hadis sebagai pegangan utama umat Islam telah mengatur kegiatan bisnis sedemikian rupa mengenai tata cara memelihara serta melestarikan etika bisnis sesuai dengan tuntunan syariat. Setidaknya terdapat 3 prinsip yang harus diperhatikan para pebisnis untuk menciptakan keadilan dan keharmonisan dalam etika bisnis. 3 unsur tersebut diantaranya al-gisi atau menipu, az-zulum atau zalim, al-gharar atau tidak pasti. Ketiga unsur tersebut merupakan prinsip yang berbahaya serta harus dihindari oleh para pelaku bisnis. Intinya, apapun bentuk serta model kegiatan usaha harus senantiasa memperhatikan 3 hal tersebut. Bentuk dan model transaksi dalam kegiatan bisnis senantiasa berubah sesuai perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, tetapi dalam menjalankannya harus senantiasa menerapkan etika dan moral yang baik sesuai tuntunan Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana pada zaman Rasulullah SAW, penerapan etika bisnis diterapkan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis. Selain itu, dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya menjauhi 3 perkara yang tadi, yaitu al-ghosi, al-zulum, dan al-gharar. Nabi Muhammad SAW sebagai contoh dari penerapan etika serta moral yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis memberikan teladan karakter yang sangat tinggi, berupa murah hati, rasa malu, suka memaafkan, pemberani, lemah lembut, serta akhlak-akhlak agung lainnya, di mana karakter ini seharusnya menjadi pegangan bagi setiap pengusaha muslim dalam menjalankan bisnisnya. Kegiatan bisnis merupakan suatu cara bagi seseorang dalam mengembangkan serta meningkatkan kondisi ekonominya. Dalam menjalankan kegiatan bisnis yang tidak didasari etika bisnis, maka akan muncul para pengusaha yang menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Namun secara sadar atau tidak, mereka telah melanggar etika dalam berbisnis yang ditentukan oleh Islam. Pada kenyataannya, pelanggaran gizi, al-zulum, dan al-gharar dalam kegiatan bisnis semakin relevan dengan perkembangan zaman pada saat ini. Hal tersebut dapat terlihat dari sistem pasar keuangan modern yang mengandung unsur kemudaratan serta risiko. Misalnya pasar modal, di dalam terdapat unsur perjudian dan kezoliman serta ekonomi tersebut yang ingin diperbaiki oleh Islam berdasarkan nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis agar kegiatan bisnis terjaga dengan baik dan terjalinnya tali persaudaraan antar pihak yang melakukan kegiatan bisnis dalam pasar keuangan. Mungkin presentasi yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan sekelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fikar Al-Hamid. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Islam sebagai agama yang universal serta komprehensif berlandaskan
mengajarkan Al-Quran dan hadis tentunya memberikan rambu-rambu etika bisnis sebagai berikut. Yang pertama, bertindak jujur dan benar sebagaimana Allah telah menerangkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, Quran Surat Az-Zumar ayat 33. Dan orang-orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Lalu yang kedua ada Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadikan saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya ada surat An-Nahl ayat 105. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Lalu selanjutnya ada Quran Surat Al-Ankabut ayat 3. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Selanjutnya yang kedua, menjaga ucapan. Bagaimana Allah telah memfirmankannya di dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 77:1. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataanmu yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Selanjutnya ada di Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Selanjutnya Quran Surat Al-Ahzab ayat 58. Dan orang-orang yang menyakiti orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa-dosa yang nyata. Selanjutnya yang terakhir ada Quran Surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Selanjutnya yang ketiga ada mengutamakan bisnis sesama muslim, sebagaimana Allah telah menerangkannya dalam surat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakannya apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakannya, maka hendaklah walinya mengimlakannya dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang laki-laki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka saksi seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksikan dan lebih dekat pada tidak menimbulkan keraguanmu. Tuliskanlah muamalahmu itu
kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya ada surat An-Nur ayat 37. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayar zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncangan. Selanjutnya yang keempat, bertindak curang dan menipu, sebagaimana Allah telah menerangkannya dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-6. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Selanjutnya ada Quran surat Hud ayat 85. Dan Syuaib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti merugikan manusia tanpa hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi ini dengan membuat kerusakan." Selanjutnya Quran Asy-Syura ayat 42. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan mempunyai batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Dan yang terakhir Quran surat An-Nisa ayat 60-61. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas makanan-makanan yang baik-baik yang dulunya dihalalkan bagi mereka, dan mereka banyak menghalangi manusia dan jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Yang kelima, bertindak secara sederhana dalam hidup. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Surat An-Nisa ayat 29. Yang keenam adalah dilarang menyuap. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Maka tak kalah utusan itu sampai kepada Sulaiman. Sulaiman berkata, "Apakah patut kamu mendorong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu." Surat An-Naml ayat 35. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian lain di antara kamu. Jangan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 188. Yang ketujuh, berbisnis dengan adil. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 188. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri keluargamu, harta kekayaanmu yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri,
kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surat At-Taubah ayat 24. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat mereka, takut pada suatu hari yang di hari itu hari yang di penglihatan menjadi goncang. Surat An-Nur ayat 37. Dalam agama Islam, etika dalam kegiatan berbisnis telah diatur sedemikian rupa secara sempurna. Islam yang berlandas Al-Quran dan Hadis menuntut secara detail dan sempurna tentang tata cara berbisnis. Etika bisnis Islam berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis seperti kejujuran, larangan menyuap, menipu, membuat curang, serta unsur lainnya yang mengangkat derajat rasionalitas dan humanitas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa begitu tingginya derajat rasionalitas serta humanitas yang terkandung dalam nilai-nilai etika bisnis yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Dengan demikian sangat rasional apabila etika bisnis Islam menjadikan alternatif dalam menata kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis di Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah Al-Quran dan Hadis sebagai pegangan utama umat Islam dalam mengatur dengan sempurna bagaimana melestarikan serta memelihara etika bisnis sesuai dengan tuntutan syariat. Bentuk perwujudan etika bisnis dilakukan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis serta menjauhi segala sesuatu yang dilarang, termasuk dalam menjauhinya. Ketiga, unsur tersebut adalah hal yang harus senantiasa dijauhi oleh para pelaku usaha baik pada zaman sekarang maupun di masa yang akan datang. Jika seorang pelaku usaha mampu menjauhi tiga perkara tersebut, maka ia sudah menerapkan prinsip beretika sesuai dengan nilai Al-Quran dan Hadis. Etika bisnis yang dijelaskan Al-Quran dan Al-Hadis diantaranya menjaga ucapan, bertindak jujur dan benar, tidak bertindak curang dan menipu, mengutamakan bisnis sesama muslim, tidak menyuap, bertindak secara sederhana dalam hidup, berbisnis dengan adil. Oleh karena itu, sangatlah masuk akal jika etika bisnis Islam dijadikan sebagai alternatif dalam menata kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis Indonesia pada saat ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai etika bisnis dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Kami mohon maaf jika masih banyak kesalahan yang kami lakukan. Maka dari itu kami mohon kritik serta sarannya yang bisa teman-teman sampaikan melalui email ataupun nomor WhatsApp yang telah tertera di atas. Saya Adi Suwandi, nasuminallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.